Halo, welcome back to my channel. Topik reading kita kali ini adalah aku bagaimana dan bagaimana aku. Ya, jadi di sini maksudnya untuk kamu saat ini, pesan untuk kamu saat ini, kamu itu ada di situasi yang bagaimana diri kamu saat ini, gitu ya. Jadi ini lebih kayak ke petunjuk tentang bagi kalian yang mungkin merasa agak kehilangan arah saat ini ya, dan bagaimana aku itu lebih ke bagaimana cara aku untuk melewati ini. Aku akan memberikan petunjuk di sini dari semesta buat kamu ya. Dan perkenalkan, bagi yang baru di channel aku Wins Healing. Salam kenal, bisa panggil aku Wins. Aku seorang light worker, spiritual messenger, healer, empath, psychic medium, dan aku memakai kelebihan yang semesta berikan ke aku untuk aku share ke kalian, untuk aku bagi ke kalian berupa pesan-pesan ya. Jadi itu tujuan aku bikin channel YouTube ini adalah untuk menjadi penyambung pesan semesta bagi siapapun yang membutuhkan pesan-pesan ini saja ya. Oke, di sini kita ada file 1, file 2, dan file 3. Silahkan dipilih aja sesuai dengan intuisi kalian memilih yang mana ya. File 1 dengan gambar ini ya, dengan batu Kambaba Jasper. Ini batunya untuk file 1 ya. Lalu kita punya file 2, kartunya ini dengan kristalnya Bumblebee Jasper. Ya, ini Bumblebee Jasper. Lalu kita ada file 3. Ini kristalnya dengan Red Jasper. Ya, ini file 3, Red Jasper, ini kartunya. Ya, jadi itu silahkan dipilih sesuai dengan intuisi kalian memilih yang mana. Ya, dan kalau misalkan nanti kurang resonate buat kamu bisa coba pilih file yang lain, karena mungkin kamu salah menangkap intuisi, itu bisa saja terjadi ya. Jadi coba pilih file yang lain. Kalau misalkan tidak resonate juga, berarti reading ini bukan untuk kamu. Ya, ini bagi mereka yang membutuhkan saja. Ya, atau kalau kamu mungkin ketarik ke lebih dari 2, misalkan 1-2, 1-3, atau 2-3, ya, itu berarti mungkin ada pesan-pesan untuk kamu di kedua file tersebut. Kalau kalian ketarik ketiga-tiganya, berarti mungkin ketiga-tiganya ini adalah pesan untuk kamu semua. Ya, gitu. Jadi silakan berdoa dan ikuti intuisi kalian ya. Itu saja, dan kita langsung mulai saja untuk readingannya kali ini dengan file 1 ya. Kita mulai dengan Kambaba Jasper. Oke, terima kasih banyak, and I'll see you guys in the reading. Halo, file 1 bagi kalian yang memilih kartu ini ya, dengan Kambaba Jasper. Ini adalah general reading kamu tentang aku bagaimana dan bagaimana aku. Ya, jadi aku bagaimana dan bagaimana aku ini maksudnya kamu sekarang ada di situasi apa. Semesta itu lagi pengen menyorot kamu, itu situasi kamu bagaimana. Dan beberapa mungkin dari kalian yang saat ini lagi kehilangan arah, di sini mungkin ada petunjuk-petunjuk untuk kamu. Ya, karena bagian bagaimananya aku itu ya, aku berarti harus bagaimana. Ya, pesan-pesan di sini akan membantu kamu mengarahkan atau mencerahkan kamu ke arah ke depan ya, gitu. Jadi kita di sini sudah ada 2 kartu ya. 2 kartu ini kita lihat ya. File nomor 1. Ya. Oke, jadi di sini kita lihat ke yang kartu pertama ya, file nomor 1, kita ada kartu ini. Kalau kamu melihat gambarnya, ada seorang gadis kecil gitu ya di sini menggendong sebuah ikan besar. Ya, gitu. Jadi ini kalau buat ya sebenarnya ini memberikan energi innocence ya, memberikan energi kepolosan gitu sih kalau menurut aku ya, seperti gadis kecil ini ya gitu. Tetapi buat aku kartu ini sebenarnya sepertinya ya mungkin kalian mungkin file nomor 1 ini adalah orang-orang yang mungkin innocent ya. Maksudnya innocent dalam konteks mungkin kalian polos, mungkin orang-orang lain itu mungkin suka bilang kalau kalian itu mungkin ya lugu, atau mungkin gimana ya, terlalu polos gitu ya. Kalian mungkin orang-orang yang terlalu berpikir positif tentang hal-hal yang mungkin akan bisa terjadi dan lain-lain. Ya, which is sebenarnya bagus ya gitu. Orang dengan jiwa-jiwa seperti kalian itu adalah orang-orang yang tulus sebenarnya
Ya, jadi kalian tidak pernah berpikir buruk tentang orang lain gitu ya. Kalian selalu berasumsi, oh iya nanti hasilnya tuh pasti akan bagus, orangnya baik dan lain-lain. Ya, jadi lebih dari mungkin kebanyakan orang yang mikirnya langsung ke yang terburuknya atau gimana gitu ya. Jadi kamu cukup optimis orang ya. Maksudnya kamu tuh lagi terbentuk jadi orang yang seperti ini, power nomor satu. Karena ini adalah bagaimana kamu yang sebenarnya gitu ya. Tapi yang aku rasakan ya, mungkin perjalanan hidup kamu dimana mungkin kamu merasa diri kamu yang seperti ini adalah kelemahan kamu, power nomor satu. Ya, karena mungkin di dalam perjalanan hidup kamu mungkin bertemu dengan orang-orang yang jatuhnya memakai diri kamu yang seperti ini. Ya, memanfaatkan diri kamu yang seperti ini, memanipulasi diri kamu yang seperti ini. Mungkin orang bilang, oh si file satu ini orangnya mah cemen gitu ya misalkan, atau kamu diremehkan, atau kamu kayak mungkin jadi kayak orang merasa seperti gampang kalau urusannya sama kamu gitu ya. Jadi semacam menganggap enteng kamu di sini. Aku ngerasa seperti itu, power nomor satu. Ya mungkin kamu beberapa kali ketemu sama situasi seperti ini di dalam hidup kamu, sehingga kamu mungkin terbentuk menjadi seseorang yang sulit mengambil keputusan gitu, karena kamu dengan energi di sekitar kamu yang melakukan ini terhadap kamu, power nomor satu, kamu jadi merasa diri kamu secara bawah sadar ya, karena kan kejadian-kejadian kita di dalam hidup kita, mungkin beberapa dari kalian dari kamu kecil di sini ya, mungkin bisa jadi ini nggak semua ya, tetapi beberapa ini ada inner child energy di sini. Jadi mungkin ini yang kamu alami dari kecil dengan sekitaran kamu, entah dengan lingkungan keluarga kamu sendiri dan lain-lain ya, dimana mungkin kayak orang selalu menganggap kamu tidak becus, orang selalu menganggap kamu tidak cukup ini dan lain-lain, sehingga kamu mungkin secara percaya diri kamu atau self esteem kamu itu sangat butuh di dalam perjalanan kamu ya, kamu sangat butuh untuk menghealing itu. Aku ngerasa seperti itu ya, karena self esteem kamu yang akan atau keyakinan diri kamu yang akan menentukan keputusan-keputusan hidup yang kamu ambil ya. Jadi aku ngerasanya power nomor satu ini adalah orang-orang yang tersakiti di dalam hidupnya tuh karena ini. Aku ngerasanya seperti itu ya. Beberapa dari kalian itu akhirnya mungkin jadi akhirnya ikut negatif gitu ya, ikut negatif dalam konteks kayak angel number kamu triple 4 by the way ya, power nomor satu. Jadi angka 4 mungkin adalah angka yang sering kamu lihat belakangan ya. Ini artinya kamu sebenarnya saat ini sedang dijaga. Nanti aku akan jelaskan penjagaan ini maksudnya apa ya, karena kartu 14 ini juga ngomongin tentang proteksi ya. Tapi kita kembali ke yang sini kembali ya. Jadi ya di sini cuma dibilang ya mungkin kamu terbentuk jadi orang yang negatif karena kenegatifan orang-orang di sekitar kamu ya. Jadi kayak mungkin karena kamu tersakiti dengan itu, yang sebenarnya tadi kamunya innocent, lugu, polos gitu ya. Akhirnya ya karena orang-orang ini ya, jadi kamu berpikir nggak apa-apa lah saya negatif ke orang ini, orang dia negatif sama saya gitu ya. Seperti itu PAL 1. PAL nomor 1, dengan pesan ini semesta sedang mengubah kamu dari dalam ya, untuk kita bagaimana kita berusaha dan belajar untuk tetap bisa ada di dalam vibrasi energi yang positif, meskipun energi orang-orang di sekitar kita mungkin negatif atau mungkin berusaha menjatuhkan kita, power nomor 1. Kamu kalau bisa melewati challenge ini dengan baik, kamu akan bisa menjadi berlian di antara jerami. Kamu akan bisa menjadi suatu gunung yang kokoh di antara badai topan yang terjadi di sekitar kamu. Itu kekuatan kamu yang sesungguhnya, PAL nomor 1. Dan innocence atau kepolosan atau keluguan kamu itu bukan kekurangan kamu, tapi itu adalah kekuatan kamu terdalam. Asal kamu bisa membalance itu, asal kamu bisa punya keyakinan sama diri kamu ya. Karena orang yang baik, orang yang polos, orang yang lugu itu sebenarnya Tuhan sangat sayang sekali sama kamu ya gitu. Jadi karena dunia ini sudah banyak sekali pencemaran yang terjadi gitu ya, maksudnya manusia di dalam di hidup ini, di dunia ini, dan kamu dengan kesadaran kamu sama batin kamu sendiri, PAL nomor 1, kamu membawa energi baik, kamu membawa energi kebaikan, maksudnya ya ke dalam dunia ini, dibilangnya seperti itu ya. Jadi innocence kamu atau innocent kamu di sini itu sebenarnya yang akan membuka banyak pintu kebaikan di dalam hidup kamu, dan bukan hanya untuk kamu, tapi untuk orang-orang yang kamu kasihi, kamu cintai, kamu sayang, dan mungkin orang-orang lainnya gitu ya. Jadi power nomor 1 itu seperti itu
Dan kenapa dia memeluk ikan seperti ini? Berarti rezekimu itu juga datang karena kamu yang sifatnya seperti ini. Gitu. Ya, rezekimu besar itu kamu datang ya karena contoh misalkan ya, orang misalkan menipu kamu, orang misalkan manfaatin kamu dan lain-lain, tapi kamu paham dan memahami bagaimana untuk tidak berlaku negatif ke orang-orang negatif ini. Kita tidak berlaku negatif itu bukan berarti kita membiarkan diri kita diinjek-injek, bukan ya Pak nomor satu. Tapi kita jatuhnya berusaha untuk tetap ada di dalam energi positif untuk diri kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa, ya. Dan kalau kamu bisa seperti itu, rezeki kamu besar. Seperti kamu menangkap ikan yang tiba-tiba kamu nggak usah bawa pancingan, kamu nggak usah bawa alat pancing, kamu nggak usah bawa apa-apa. Bahkan di sini ya gadisnya maksudnya bener-bener murni gitu ya, nggak pakai, maksudnya tanpa ada, kalau di sini kan gambarnya tidak berpakaian atau tidak berbusana, tapi ini melambangkan kepolosan atau bener-bener bersih gitu ya dibilangnya. Tanpa kamu mesti bawa apapun itu, rezeki lompat sendiri ke kamu. Ya ikan itu lompat sendiri dan kamu memeluk itu dengan baik. Gitu. Ya itu sebenarnya kalian adalah orang-orang yang seperti ini. Ya jadi bagaimana kamu bisa berdealing sama situasi ini petunjuk yang pertama. Ya, lalu sebenarnya sedikit tentang batu ini ya. Pal nomor 1 kita punya Kamba Jasper. Ya sebenarnya ini kenapa kamu mungkin pilih batu ini? Ya, Pal 1 karena batu ini sebenarnya memberikan energi inner peace. Batu ini sebenarnya memberikan energi kedamaian yang murni di dalam hati kamu. Ya, jadi kalau kamu tetap bisa jadi orang yang seperti ini, kamu akan menemukan kedamaian ini, Pal nomor 1. Ya, karena dengan sekitaran kamu, dengan lingkungan kamu, banyak dari kamu yang mungkin akhirnya stres dan mungkin anxiety dan lain-lain gitu ya. Jadi ini, maksudnya kenapa kalian pilih batu ini, karena ini energinya itu melambangkan stabilitas dan sekuritas kamu sendiri. Kamu ngerasa aman dan kamu ngerasa nyaman di dalam diri kamu dan lingkungan kamu. Dan kamu sedang bergerak ke arah sana. Ya, kita lanjut di sini dengan kartu yang satunya lagi. Ya, nomor 14 ini. Dan di sini sebenarnya energinya melambangkan tentang bagaimana kamu dijaga dan dilindungi di sini, Pal nomor 1. Seperti yang tadi aku bilang, angel number kamu 444. Ya, gitu. Dan di sini cuman dibilang Pal nomor 1, apa yang kamu bisa berikan dari dalam kamu itu benar-benar priceless. Itu benar-benar sangat-sangat bernilai ya, Pal nomor 1 di sini dibilangnya. Ya, dan kamu itu lagi dibangunkan sama semesta untuk bisa menunjukkan diri kamu yang sebenarnya ke dunia ini tanpa kamu harus takut sama itu. Ya, dengan kamu bisa punya keyakinan kalau Tuhan pasti bisa jaga kamu di dalam situasi kamu di sini dibilangnya. Ya, beberapa dari kalian, Pal nomor 1, ada yang mungkin saat ini sedang ingin menggeluti sesuatu bidang yang kreatif. Aku rasanya seperti itu ya. Bidang kreatif ini bisa macam-macam, bisa konten, bisa seni, bisa apapun di sini yang kamu lagi pengen gelutin ini pesan untuk kamu, Pal nomor 1, jalan ke sana. Karena kamu sudah diarahkan dan kamu akan dijaga di dalam proses tersebut. Ya, Pal nomor 1, dengan pesan ini sebenarnya bagaimana cara kamu untuk situasi kamu saat ini, cobalah untuk maksudnya kalau kamu berdoa gitu ya sebenarnya lebih ke arah mensyukuri apa yang ada lagi di sini. Dibilangnya kamu itu sebenarnya udah punya banyak banget rezeki yang Tuhan udah kasih ke kamu, Pal nomor 1 ya. Dan di sini cuma dibilang ke kamu apa yang kamu punya saat ini sudah bisa untuk kamu maju ke depan, dibilangnya seperti itu ya. Dan sepertinya semesta akan jatuhnya mensupport, memberikan support atau dukungan buat kamu ini lewat orang-orang di sekitar kamu. Aku ngerasanya seperti itu ya. Jadi aku merasa berarti ada semacam support atau dukungan yang akan datang dari orang di sekitar kamu di sini, aku ngelihatnya ya. Tapi pesan buat kamu di sini, Pal nomor 1 ya, bersyukur, rendah hati, tetapi tidak rendah diri, Pal nomor 1 ya. Rendah diri itu maksudnya kalau kamu lagi ada di dalam posisi low saat ini atau posisi agak terjatuh atau rendah saat ini, jangan kamu
berpikir kalau diri kamu itu lebih rendah dari siapapun. Ya, power nomor 1 ini penting sekali untuk kamu lebih bisa memvalue diri kamu sendiri. Iya, orang ada situasi susah, situasi apa, yang namanya roda hidup ya, kadang di atas, kadang di bawah gitu, tapi kan tidak selamanya kita di bawah. Dan kalau kita menganggap diri kita rendah, maka kita akan seterusnya ada di bawah, di sini dibilang ya. Ya, gitu. Jadi rendah hati tetapi tidak rendah diri di sini. Ya, dan kalau ini pesan bagi kalian yang mungkin ditawarkan bantuan atau support ya dari siapapun di sekitar kamu ya, tetapi banyak persyaratannya, banyak ininya, banyak apa segala macam. Kalau kamu tidak happy sama itu ya, jangan dipaksa ya, jangan dipaksa untuk menerima ataupun memberikan bantuan ini dibilangnya ya. Kalau kamu ngerasa kayak ya seperti ini ya, jadi intinya bagaimana cara kamu mengambil langkah adalah kamu rasakan kebahagiaan di dalam kamu. Apakah kebahagiaan yang kamu rasakan itu utuh atau tidak? Apakah itu terambil energinya atau tidak? Kalau terambil, berarti kamu cari lagi batasan yang sehat buat kamu untuk memberi dan menerima ini. Prosesnya bisa berjalan dengan baik buat kamu, power nomor 1. Itu sedikit pesan tambahan aja buat kamu. Ya, tetapi kamu sekarang sedang dilindungi dan aku melihat kamu sedang ibarat ada semacam ikan besar yang mau lompat ke kamu. Power nomor 1 berarti ini kalau menurut aku sih rezeki. Ya, karena ikan selalu buat aku melambangkan rezeki. Ini bahkan kamu, kalau yang aku lihat ya, nomor 1, bahkan kamu nggak usah ngapa-ngapain di sini. Aku ngeliat rezeki ini datang sendiri ke kamu, power 1. Ya, cuman yang kita bisa lakukan tentunya adalah menjaga energi, vibrasi dan yang tadi sudah dibahas ya, untuk kamu lebih bisa kayak yakin dan self esteemnya lebih ditingkatkan lagi di sini dibilangnya. Jangan menjadi negatif karena tindakan negatif dari orang lain, power nomor 1. Ya, itu PR kamu sih di situ doang. Ya, gitu. Iya, bidang kreatif juga bagus buat kamu. Ya, oke. Power nomor 1. Kita lanjut ke kartu tarotnya. Aku berdoa sebentar. Oke, kita lihat ya, power 1 aku bagaimana dan bagaimana aku. Kita lihat kartu tarotnya di sini. Kita punya Five of Swords. Tadi yang mental adalah Ten of Pentacles. Ya, wow. Ya udah, ini yang tadi aku bilang. Oke, di bawah decknya kita punya Ace of Swords. Ya. Oke. Pile nomor 1. Tarot ini kartu-kartunya sangat mendukung apa yang tadi sudah dibicarakan ya, lewat intuisi di sini dibilangnya dengan kartu-kartu yang sebelumnya, power nomor 1, dan ini konfirmasi Ten of Pentacles. Rezeki besar yang kamu tangkap di sini, power nomor 1. Ya, ini ikan yang kamu tangkap ini kartu tarotnya Ten of Pentacles ini ngomongin soal yang tadi. Ya, berarti bantuan ini mungkin aku ngerasanya nih, maksudnya kayak universe atau saat ini Tuhan lagi pengen bantu kamu sama sesuatu yang besar sih aku ngelihatnya. Entah ini rezeki yang besar, entah ini mungkin dari seseorang yang punya mungkin kapasitas yang lebih dan membantu kamu di sini dan lain-lain. Ya contoh misalkan ya, kalau di sini energinya mungkin sesuatu yang diwariskan ke kamu, bisa jadi juga ya, kalau kalian lagi ada di dalam situasi yang berhubungan sama warisan keluarga dan lain-lain. Di sini aku melihat itu ya, dan ya karena di sini ada rumah, ada uang, ada keluarga ya, ini energi family. Tetapi kalau bukan itu, berarti dari seseorang yang mungkin yang menganggap kamu sebagai keluarga dan mereka mau bantu kamu di sini. Cuman ya kamu dibilangnya untuk lebih bisa membuka pikiran, membuka mata kamu dan membuka tangan kamu di sini untuk menerima. Ya, kita menerima ini bukannya berarti kita
jatuhnya maruk atau rakus atau kayak gimana pal nomor satu, tetapi bener-bener Tuhan mau bantu kamu lewat orang lain. Kadang kita tuh suka, masa kamu ya, karena kamu seorang yang innocent di sini pal nomor satu, kadang kamu mungkin gak enakan, kadang kamu mungkin sungkan dan lain-lain. Jadi kamu di sini cuma diingatkan untuk belajar menerima, karena kamu adalah orang yang banyak memberi PL nomor satu, dan Tuhan mau sekarang gilirannya kamu menerima PL satu, ya gitu. Jadi semesta mau berikan sesuatu yang besar buat kamu di sini, dan kamu lagi dijaga di dalam proses ini PL nomor satu, ya. Dan apa yang diberikan ke kamu di sini nanti akan loncat sendiri ke tangan kamu, ya. Dan ini sepertinya mau datang ke kamu karena Ace of Swords ini ngomongin tentang pencerahan ya, atau clarity, atau sesuatu yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan ya. Jadi ini feeling aku nggak lama lagi karena energinya Swords ya. Swords pedang maksudnya cepat datangnya. Feeling aku nih dalam hitungan minggu loh pal nomor satu, dari kalian nonton video reading ini, berarti 1, 2, 3 minggu ke depan aku melihat ada situasi semesta menolong kamu di sini. Ya contoh, kalau kamu merasa ada situasi yang mungkin berhubungan sama ekonomi, sama uang, di sini aku melihat seperti itu, ya gitu. Atau sama sesuatu yang berbau kontrak, entah kenapa masuk ke aku juga, ya kontrak, perjanjian dan lain-lain, dealing ya, seperti itu. Jadi di sini aku melihatnya ini mau datang ke kamu. Pile nomor satu kita punya Five of Swords. Ini mungkin ujian kamu di sini adalah untuk benar-benar bisa tenang. Ya, tenang meskipun mungkin situasi di luar sana lagi banyak konflik pile nomor satu. Contoh misalkan di keluarga, contoh misalkan mungkin ya di lingkungan kamu, pekerjaan kamu, atau apapun di sini pile nomor satu. Ya, karena aku memang melihat di sini mungkin ada situasi atau orang-orang di sekitar kamu yang mungkin sebenarnya negatif atau berniatan negatif terhadap kamu. Tetapi batu ini dan kartu ini melambangkan proteksi, melambangkan kedamaian. Meskipun nanti kamu tahu siapa orangnya, meskipun nanti kamu tahu, oh ternyata orang ini sebenarnya mungkin di balik layar ngomong-ngomong tentang saya yang mungkin tidak. Oh ternyata orang ini di balik layar mungkin berusaha menjatuhkan saya. Tetapi jangan kamu menjadi negatif karena orang ini negatif ke kamu. Ingat pesan yang tadi, karena itu pesan yang akan membawakan kamu rezeki. Itu pesan yang akan membawakan kamu ke arah jalan keluar dari situasi kamu pile nomor satu. Ketika kamu bisa tenang dan ketika kamu tidak ribut, ketika sekitaran kamu ribut, di sini dibilang ya. Be in your inner center. Peace energy di sini dibilangnya pile nomor satu. Ya, jadi tenangkanlah diri kamu karena semua ini sudah mau datang ke kamu. Pencerahannya sudah mau datang di sini. Ya karena ini kalau kamu lihat di sini ini dimana tiba-tiba ya, kalau kucing ini kan kayak berdiri, energinya energi kemenangan, dan entah kenapa warna emas ini seperti sayap malaikat gitu yang aku lihat, dan memang masuk ke mata batin aku adalah sayap malaikat berwarna emas dan putih. Ya, gitu. Jadi beberapa dari kalian yang mungkin terkoneksi dengan angels kamu, ini adalah bantuan dari angels kamu. Dan petunjuk dari semesta buat kamu, pile nomor satu, kalau kamu lagi di jalan atau kayak lagi mimpi atau apa, dan kamu melihat banyak burung sekaligus terbang gitu ya di atas kamu, itu petunjuk kalau bantuan-bantuan akan datang buat kamu. Itu petunjuk kalau kamu akan dibantu dan disupport dan ditopang secara rezeki dan lain-lain. Tergantung kebutuhan kamu di sini dibilang ya. Karena ini general reading ya. Gitu. Jadi PR kamu tuh cuman ini, pile satu, dan kamu bisa untuk ini. Ya, gitu. Kita lihat dari kartu oracle-nya ya, mungkin ini akan menjadi pesan penutup buat kalian pile satu. Aku berdoa sebentar. Aku bagaimana dan bagaimana aku file nomor satu. Oke. Oke. Ya. Ini ada dua kartu tadi aku simpen dulu ya. Di sini kita lihat di sini. Ya, ini dua kartu yang muncul buat kamu. Kita ada chamomile sama milk thistle. Ya, gitu. Ini konfirmasi ya, batu yang tadi aku bilang, inner peace yang tadi aku bilang, keluar kartunya di sini, inner peace. Ya, kalau kamu minum teh, daun teh chamomile bagus buat kamu. Ya, itu bisa membantu
atau bunga ini ya, tanaman ini bisa membantu untuk membawakan energi inner peace ya, karena itu ada energi alamnya, ada energi semestanya di situ, itu bisa menenangkan kamu di sini ya, gitu. Minum di saat matahari terbit atau terbenam di sini dibilangnya, karena ada gambar sunset ya di sini. Ini lebih ke sunset sih kalau aku ngeliatnya ya, sore aku ngeliatnya di sini. Ya jadi iya ya, pagi atau sore oke lah di sini ya untuk kamu minum ini. Ini bisa membantu kamu ya, file 1. Dan di sini kita punya milk thistle. Milk thistle ini cuma bilang ke kamu itu kenapa kalau mau ditanya gitu ya, aku tuh bagaimana sih gitu ya. Kamu tuh sebenarnya seorang warrior. Dengan ketulusan kamu, dengan inosen kamu di sini, kamu tuh justru orang yang kuat. Kamu tuh justru orang yang jauh lebih kuat dari kebanyakan orang di sini, Paul nomor 1. Dan kekuatan kamu itu Tuhan semesta mau pakai itu untuk membawa kedamaian. Nih. Ya, di sini ada peaceful warrior. Dan kamu itu memang arahnya tuh ke sana. Kalau yang aku lihat. Ya, jadi situasi kamu saat ini semesta lagi mau membantu kamu untuk bergerak ke arah sana. Ya, gitu. Jadi kita punya 2 kartu ini. Dan di sini ada 2 kartu lagi yang muncul adalah Rosemary and Ginseng. Ya, di sini kita punya Rosemary, Ancient Memory. Ya, dan di sini sepertinya kamu itu lagi ada di dalam perjalanan mengingat kembali siapa diri kamu. Ya, bertemu kembali dengan jiwa spiritual kamu lagi proses ini sih, Paul nomor 1. Dan kamu dibantu sama satu leluhur kamu di sini, aku ngelihatnya perempuan. Ya, yang lagi ngebuka spiritual kamu, yang lagi ngebuka kamu. Beberapa dari kalian mungkin akan terbuka ke arah past life, ke arah memori-memori past life ini, karena ya semesta lagi ngarahin kamu untuk kayak sebenarnya aku ini siapa sih dulunya, kenapa aku sekarang ngejalanin ini dan lain-lain. Ya di situ kamu akan paham bagaimana sebenarnya karma hidup kamu, bagaimana sebenarnya tujuan hidup kamu, makna hidup kamu dan lain-lain. Pal 1. Ya kamu lagi terbuka sama ini. Beberapa masuk nama aku beberapa ya di sini, ada Caca, Mila, Momo masuk ke aku juga ya. Rosa, Maria masuk ke aku di sini ya. Gina masuk ke aku juga ya, kalau nama-nama perempuan di sini ya. Masuk aku banyakkan nama perempuan ya, karena kebanyakan dari kalian perempuan yang nonton ini ya, gitu. Iya. Ya, Tita juga masuk ya di sini. Kalau nama-nama yang masuk. Ya, jadi itu mungkin resonate untuk beberapa dari kalian, Paul nomor 1. Dan di sini untuk energi zodiaknya yang masuk ke aku adalah Libra, Gemini, Aquarius, Virgo, Capricorn, dan Taurus di sini. Ya, itu untuk energi zodiaknya. Kalau misalkan tidak disebutkan, bukan berarti ini bukan untuk kamu, tapi kalau disebutkan berarti itu mungkin bisa lebih resonate buat kamu, Paul nomor 1. Ya, so we have Rosemary and Ginseng. Sekarang kita kembali ke Ginseng ya. Kartu Ginseng, mungkin tanaman ginseng ini akan sangat berkhasiat buat kamu, Paul nomor 1, karena ini memang energi spiritual kamu itu terbuka gitu ya, Paul nomor 1, dan kamu lagi diputer ke arah sana. Ya, jadi kalian adalah orang-orang magician di sini. Dibilangnya aku nggak heran kalau Pak nomor 1 ini mungkin banyak orang yang punya bakat spiritual ya, banyak orang yang mungkin belum paham sama dirinya sebenarnya ya, dan dengan ketulusan dan kepolosan kamu dan keluguan kamu, Tuhan semesta memberikan gift atau pemberian buat kamu di sini, dan kamu bisa pakai ini dengan baik. Kamu bisa pakai ini untuk kebaikan-kebaikan ya, karena maksudnya kalau orang yang mungkin tidak punya kualitas ini, orang yang mungkin sebenarnya niatannya jahat ya, Tuhan semesta nggak akan pernah kasih gift atau pemberian ini ke orang tersebut ya, gitu. Jadi kamu adalah seorang manifestor, Pak nomor 1. Berarti di sini kamu juga sebenarnya sedang belajar bagaimana sih sebenarnya aku sekarang mengelola pikiranku sendiri. Ya, karena pikiran itu punya kuasa, ucapan punya kuasa. Ya, jadi ketika pikiran-pikiran negatif datang, oke, kamu sadar, oke, aku lagi mikir seperti ini. Oh, aku mungkin tadi barusan ngucap seperti ini. Semakin kita punya kesadaran ini, Pak nomor 1, kita akan berusaha untuk mematahkan itu. Ya, mematahkan itu dengan keyakinan, dengan afirmasi positif dan lain-lain. Contoh, tiba-tiba kamu berpikir kepikiran negatif gitu ya, karena mungkin ada kejadian-kejadian dan satu dan lain hal. Tetapi kalau kamu punya kesadaran ya, nggak lama dari situ,
kamu akan, oke, saya nggak boleh mikir seperti ini, karena saya memanifestasi ini kalau saya mikirin ini terus gitu ya. Saya mau keluar dari ini, saya mau bersihin energi ini dari diri saya mau buang itu, saya mau isi diri saya dengan pikiran-pikiran positif. Saya mau isi diri saya dengan hal-hal yang bisa berdampak positif atau produktif dan lain-lain. Semakin kamu bisa mengelola ini ya, semakin kamu bisa memutar roda ini, aku melihat hidup kamu itu akan benar-benar, kalau kamu merasa roda kamu di bawah, kamu akan naik di sini power nomor 1, karena di sini gambar rodanya muncul ya, dan kamu bisa memanifestasi atau bisa kayak maksudnya iya lebih jatuhnya memanifestasi kehidupan yang jauh lebih baik lagi dari saat ini, power nomor 1 ya, karena kamu berhak untuk kehidupan yang baik, karena kamu orang baik di sini, power nomor 1 ya, dan semesta akan bawa ini ke kamu ya, dalam bentukan manifestasi untuk kamu, power 1 ya. Jadi itu yang aku lihat untuk kalian, power 1. Ya, petunjuk-petunjuk untuk kamu saat ini berarti fokusnya lebih ke inner peace ya, sekuritas dan stabilitas energi kamu, emosional kamu, pikiran kamu, semua itu akan membuat kamu menerima sesuatu yang baik di sini. Ya, seperti itu. Dan jangan takut, jangan galau, jangan gelisah kalau kamu saat ini lagi ada masalah atau ada mungkin situasi yang belum ketemu jalan keluarnya. Jalan keluar sudah mau tiba. Ya, semesta lagi bantu kamu. Cuman bagaimana kita bisa menerima bantuan ini atau memanifestasi bantuan ini, yaitu tadi pesan-pesannya buat kamu. Ya, kalau kamu galau, gelisah, mungkin kamu bisa nonton video ini lagi kapanpun kamu mau, ya, untuk mengingatkan kamu kembali pesan-pesan ini. File 1. Ya, gitu. Jadi, itu saja pesan untuk kamu. Semoga ini bisa bermanfaat dan resonate, power nomor 1. Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton ini. Dan iya, bagi kalian yang merasa terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, video aku, silahkan. Bagi yang sudah, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan kolom komentar terbuka untuk kalian semua, power nomor 1. Ya, jadi jika kamu ingin ketik di situ, I claim this energy, I claim this reading, kamu bisa ketik ya, itu bisa membantu kamu manifestasi kalau kamu mau saja ya. Atau kalau kamu mau sharing di kolom komentar ya, kalian berbagi cerita, silahkan ya. Jangan sungkan-sungkan untuk mengetik di situ, karena kadang kamu mungkin terpanggil untuk itu, dan mungkin kadang dari orang-orang, dari ribuan orang yang menonton ini mungkin bisa baca komen kamu, dan mungkin dari situ mereka mendapat energi positif, dari situ mereka mendapat motivasi atau inspirasi ya. Jadi kita di channel ini berbagi energi positif ya, karena energi itu pasti akan berbalik ke kamu kok ya. Dan iya, PAL 1, kalian mau feedback tentang video ini juga silahkan ya. Aku pasti baca semua komen-komen kamu, PAL nomor 1, meskipun aku nggak balas satu-satu karena terlalu banyak, tapi aku happy sekali baca komen-komen kamu ya. Jadi makasih banyak bagi yang sudah meluangkan waktu dan energinya untuk itu ya. Bagi kalian yang merasa terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Kalian mau tanya apapun di situ, aku pasti akan bantu dengan sebisaku di situ ya. Untuk situasi kamu, iya, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga bisa, namanya Wins Healing juga ya. Kamu jangan sungkan-sungkan kalau kamu mau tanya-tanya dulu tentang ketentuan personal reading ini, karena ini sifatnya berbayar, karena ini adalah profesiku, atau aku melakukan ini secara profesional ya. Ini profesi aku satu-satunya yang aku lakukan untuk membantu orang sehari-harinya. Ya, jadi jika kamu merasa terpanggil saja, ya, siapapun kamu, apapun kamu, dimanapun kamu, aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan, makhluk semesta, dan tentunya tidak ada penghakiman sama sekali atas situasi kamu, jadi jangan malu-malu ya. Hal nomor 1, justru disinilah aku ada untuk membantu kalian, ya, gitu, jika kalian merasa butuh itu. Jadi, dan tentunya privasimu juga aman dan terjaga, ya, jangan khawatir sama itu. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak nomor 1, dan atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini ya. Channel aku bisa berkembang sampai sekarang ini nggak akan bisa tanpa kalian, Pak nomor 1. Jadi terima kasih banyak ya, dan aku juga pasti akan selalu bantu kalian dengan doa dan cahaya dari jauh setelah setiap reading, untuk yang terbaik buat kamu. Sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck untuk kamu ke depan, Pak nomor 1 ya. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikut ya, Pak 1. Take care and have a nice day. Bye-bye. Halo, pile nomor 2, bagi kalian yang memilih kartu ini ya, dengan Bumblebee Jasper Skull Crystal ya. Ini adalah general reading kamu. General reading kamu tentang
aku bagaimana dan bagaimana aku. Ya, jadi maksudnya aku bagaimana dan bagaimana aku itu, jadi bagaimana kamu di situasi kamu saat ini. Ya, file nomor 2, dan sebenarnya situasi saat ini memanggil kamu untuk ngapain gitu ya, dan bagaimana cara kamu untuk melangkah, nanti petunjuk-petunjuknya di sini akan ada buat kamu file nomor 2 ya. Dan iya, karena mungkin beberapa dari kalian mungkin saat ini file nomor 2 ada yang mungkin merasa agak hilang arah saat ini ya gitu, dan aku di sini akan berusaha untuk menyampaikan pesan arahan buat kalian di dalam situasi kamu. Aku bagaimana dan bagaimana aku, kita langsung lihat saja di sini ya, file nomor 2. Ada 2 kartu di sini buat kamu ya, dan di sini kita ada ya nomor 27 dan 24 yang mungkin ini bisa signifikan buat kamu ya, atau nomor 6 dan nomor 9 ya, mungkin ini menjadi angka-angka yang ini ya berarti buat kamu. File nomor 2 kita mulai dengan kartu ini. Kalau kamu lihat di sini file 2 ya, seperti seorang gadis ini ya, seperti yang kayak memberikan sesuatu di sini, tetapi ada kayak dia memegang satu tangannya itu memegang kayak dadanya gitu ya, di sini dibilangnya. Ya, file nomor 2, kalian itu orang-orang yang perasa, aku rasanya seperti itu. Ya, kalian itu sebenarnya orang-orang yang penuh energi cinta kasih, file nomor 2. Ya, tetapi mungkin kalian saat ini atau mungkin lagi ada di dalam situasi di mana mungkin seseorang atau situasi menyakiti kamu. Di sini aku ngerasanya file 2. Ya, dan mungkin kamu dengan situasi ini ya, dengan saat ini merasakan pain, kepedihan, kepahitan. Beberapa dari kamu aku merasakan amarah atau emosi, file nomor 2. Ini bagaimana diri kamu merespon terhadap situasi. Ya, bagi kalian yang ada di situasi seperti ini adalah calling buat kamu atau panggilan buat kamu, file nomor 2. Adalah untuk healing dengan mengisi hati kamu dengan cinta kasih lagi, di sini dibilangnya. Ya, file nomor 2, pesan untuk kamu dengan kartu ini. Berarti ini sebenarnya energi compassion. Ya, cinta kasih di sini, dan compassion atau cinta kasih itu bukan berarti kita mengasihani orang tersebut atau kita bahkan mungkin sekedar maafin orang tersebut dan lain-lain. Sebenarnya tujuannya bukan itu, file nomor 2. Tetapi kita berempati. Berempati itu bagaimana ya? Kita berempati itu maksudnya ketika orang menyakiti kita. Ya, karena biasanya orang yang menyakiti kita adalah orang yang sebenarnya tersakiti, file nomor 2. Tetapi mereka mungkin jadinya kita kayak jatuhnya gimana ya? Jadi bantalan mungkin, file nomor 2 kadang-kadang. Ya mungkin orang jadi ngeluapin emosinya ke kamu, dan lain-lain, file nomor 2. Karena kamu sebenarnya seorang empath, aku ngerasanya. Kamu sebenarnya seorang yang penuh cinta kasih. Jadi kalau orang mungkin melakukan itu ke kamu, karena sebenarnya mereka butuh cinta kasih itu dari kamu, file nomor 2. Ya, tetapi jadi di sini sebenarnya pesan buat kamu, file nomor 2. Ya seperti kita bilang, cinta kasih bukan berarti kita mengasihani situasi atau orang atau memaafkan bukan sekedar itu, tetapi kayak kita jatuhnya bagaimana sih kita bisa melihat atau berempati dengan seolah-olah kita menderita bersama orang ini. Maksudnya kita melihat penderitaan dia tuh gimana, kita merasakan penderitaannya tuh gimana, dan kita berusaha, maksudnya kayak kalau saya ditempatkan di posisi dia tuh bagaimana. Kalau orang itu marah-marah sama kamu, orang itu mungkin kayak melakukan sesuatu yang tidak baik ke kamu. Kalau kamu bisa sampai tahap ini, file nomor 2, ketika kamu bisa membayangkan apa yang mereka sedang lewati saat ini, dan maksudnya kayak bukan hanya diri kamu sendiri gitu ya. Disitulah kamu akan menemukan yang namanya compassion. Disitulah kamu yang akan menemukan yang namanya cinta kasih. Ya, ketika kamu bisa mengisi diri kamu dengan itu, kamu akan bisa menemukan kedamaian kamu, file nomor 2. Kita membawa cinta kasih atau kita menemukan cinta kasih atau compassion ini bukan tentang mereka. Apa yang proses yang tadi aku bilang itu, ini kita bukan ngomongin tentang mereka, tetapi ini tentang kamu.
Ya, kalau kamu mungkin ya contoh ya ada mungkin orang yang sering bertanya ke aku ya gitu kalau personal reading gitu ya Pak nomor 2. Kayak buat apa saya mikirin mereka kalau saya seharusnya saat ini lebih mikirin diri saya sendiri. Betul. Ya, tetapi kita berpikir demikian untuk orang ini lagi-lagi tujuannya bukan untuk orang tersebut, tapi justru ini untuk kamu. Gitu. Ya, jadi semua ini berbalik ke kamu soalnya. Gitu. Ya, cinta kasih yang kamu keluarkan ini, empati yang kamu keluarkan ini akan berbalik ke kamu dalam bentukan cinta kasih dari Tuhan ke kamu. Paul nomor 2. Ya, dalam bentukan cinta kasih mungkin dari orang lain ke kamu, Paul nomor 2. Yang kamu akan dapatkan. Ya, kalau bukan dari orang tersebut. Ya, jadi ini bukan tentang mereka, tapi tentang kamu, tentang bagaimana kamu menemukan kedamaian untuk diri kamu sendiri. Ya, dan kita menemukan kedamaian atau cinta kasih ini bukan berarti kita membenarkan apa yang orang tersebut lakukan ke kita. Kalau memang ini sesuatu yang jahat, sesuatu yang negatif, sesuatu yang sebenarnya ya tidak dilakukan gitu ya, tindakan yang jahat mungkin, yang salah. Memang itu tindakan yang tidak baik. Kita mengakui kalau itu tuh sesuatu yang tidak baik, kita kena itu ya. Tapi lagi-lagi ini bukan berarti kita membenarkan itu. Kita mendamaikan situasi ini, kita memaafkan itu, tujuannya bukan itu, tetapi lebih kita berdamai dan kita melepas apapun tali-tali energi yang ada di sini. Ya, karena dengan kamu bisa melepas ini, kamu bisa meluncur maju ke depan ke arah masa depan kamu yang cemerlang, Paul nomor 2, tanpa harus dipengaruhi, maksudnya tanpa harus kita tuh terus terikat sama energi-energi situasi atau orang-orang ini. Contoh, kita mungkin ngerasa kesel sama orang ini, kita dendam atau kita mungkin seperti itu ya. Ini contoh aja ya Paul nomor 2. Itu berarti kamu energinya belum terlepas. Situasi ini atau orang ini masih mengontrol kamu secara energi. Dan kamu tidak punya kontrol di situ. Yang mengontrol itu ya apapun, amarah kamu, emosi kamu, kesedihan kamu, penyesalan kamu, itu berarti emosi kamu yang mengontrol kamu di situ. Dan akhirnya kamu tidak berdaya, Paul 2. Ya, pakai kekuatan cinta kasih atau compassion ini. Kalau kamu sudah paham the power of compassion, free kamu dari sini. Bebas kamu dari sini, terbebas dari kepahitan hidup ini dibilangnya. Ya, gitu. Dan biasanya lagi-lagi semesta akan memantulkan energi ini kembali ke kamu lewat orang-orang lain. Contoh, kamu ketemu sama orang yang benar-benar baik sama kamu, tulus sama kamu menemukan cinta di sekitar kamu dan lain-lain. Paul nomor 2. Ya, itu buat kamu. Ya. Batu yang kamu pilih di sini Bumblebee Jasper, ini cuman sebenarnya iya, jadi ya sebenarnya gini ya, ini ngomongin tentang ya mungkin kalau kamu tuh ngerasa kenapa sih kayak situasi yang kurang baik atau negatif itu terus-menerus kena ke saya. Ya, hari-hari ada aja gitu ya. Mungkin hal-hal yang negatif gitu ya, Paul nomor 2. Dan kenapa kamu mungkin memilih kristal ini? Karena sebenarnya ya ini membantu kamu ya. Karena kan Bumblebee Jasper itu, Bumblebee itu kan seperti lebah ya yang kayak terbang gitu ya, sayapnya seperti itu. Jadi supaya kamu tetap bisa terbang, supaya kamu tidak akhirnya energi kamu tuh mati dan kamu akhirnya jadi nggak bisa terbang lagi, Paul nomor 2. Intinya kan ini energinya itu supaya membuat kamu tetap bisa terbang ke arah yang kamu inginkan, Paul 2. Ya, meskipun di sekitaran kamu banyak energi negatif. Ya, itu kenapa kalian memilih deck ini, Paul nomor 2. Berarti kamu sedang saat ini, bagaimana kamu sedang diajarkan bagaimana untuk mengenal rasa cinta kasih yang sebenarnya di sini. Ya, dan bagaimana caranya. Ini tadi aku sudah kasih beberapa pointer buat kamu. Ya, kita lanjut ke kartu berikutnya di sini, ya, nomor 24 ini strategi. Ya, jadi oke, saat ini misalkan kamu lagi ada di situasi ini, oke, saya tahu saya ada di situasi ini, oke, saya menerima saya saat ini ada di dalam kondisi ini, tetapi bagaimana saya menerjang ini ke depan? Itu tujuannya, itu fokus kamu tuh di situ. Ya, jadi bukan ke penyesalan, bukan ke emosi-emosi yang kamu rasakan meluap-luap ini. Kita harus merasakan itu, Paul nomor 2, tetapi ketika kita memproses emosi kita, amarah kita dan lain-lain,
pakailah kesadaran kamu untuk membuang itu dari sistem kamu. Cari cara untuk membuang. Ya, jatuhnya kita mendetoks atau ibarat kalau kamu habis dari kamar mandi itu disiram gitu ya, seperti itu. Jadi kotoran-kotorannya terbuang gitu. Ya, poin nomor 2. Jadi di sini adalah kamu bersihkan ini dan kamu aminin diri kamu, ya saya bersihkan ini untuk saya bisa menerima energi yang lebih positif. Gitu. Jadi isi diri kamu dengan hal-hal baik dan hal-hal positif, power nomor 2. Ya, gitu. Jadi energinya seperti itu, dan di sini ini sebenarnya ngomongin tentang ini ya. Lebih ke bagaimana kayak ini yang masuk ke intuisi aku ya, power nomor 2 nih. Ini kamu ya, ini kamu si gadis kecil ini. Dan kamu tuh udah tahu nih, ya mungkin ada pengganggu gitu yang suka gangguin hidup kamu, misalkan power nomor 2. Tapi kamu sudah tahu gitu, kamu udah siapin ini, kamu udah siapin ini, kamu udah siapin ini, dan kamu tuh udah ngumpet di belakang sini. Maksudnya ngumpet itu maksudnya saya nggak mau energi dia itu kena ke saya, gitu ya. Jadi ini lebih kayak ke bagaimana kamu menstrategikan langkah-langkah kamu lagi di sini, power nomor 2. Ya, jadi kartu ini bilang kalau misalkan saat ini saatnya kamu merefleksikan situasi kamu kembali. Ya, evaluasi, analisa lagi di sini dibilangnya. Pelan-pelan. Ya, gitu. Jadi kalau kamu emosi jangan maksudnya kayak kamu resapi dulu gitu ya, kamu rilis itu dulu, baru kamu analisa lagi situasinya pelan-pelan di sini dibilang. Jadi ada langkah-langkahnya di sini, power 2. Ya, ini langkah bagaimana untuk kita akhirnya bisa berdamai sama situasi kita. Ya, kita nggak mungkin bisa berdamai itu langsung di depan. Berdamai itu terjadinya di belakang. Itu langkah terakhir. Karena kalau kita langsung berdamai berarti kalau kita nggak ngelewatin step-stepnya, berarti itu kita mendem. Ya, kita mendem yang harusnya itu kita buang dari diri kita. Ya, gitu. Dan yang mendem ini lama-lama itu bisa meledak. Trauma lama-lama bisa kebongkar lagi. Ya, di sini power nomor 2. Jadi ini cuman bagaimana kamu mengevaluasi lagi gitu. Kamu lihat lagi semuanya secara keseluruhan di sini dibilangnya. Dan kamu tanya lagi sama diri kamu sendiri di sini. Sebenarnya aku tuh orang yang punya kemampuan tuh apa aja sih? Kelebihan-kelebihan aku tuh apa sih? Kekurangan aku tuh apa? Jadi kamu menganalisa gitu, ya, diri kamu. Dan apa yang aku bisa lakukan saat ini untuk membantu diri aku. Dengan kemampuan aku, yang aku punya saat ini. Dengan kapasitas yang aku punya saat ini, dan lain-lain. Ibarat kita tuh di rumah punya alat-alat atau perkakas gitu ya. Kamu mau masak, oh kamu punya panci, oh kamu punya pisau, oh kamu punya talenan dan lain-lain gitu ya. Ya udah, itu alat-alat yang kamu sudah punya dan kamu pergunakan itu dengan sebaik mungkin untuk membuat suatu masakan yang enak dan bisa dinikmati. Ya, jadi sama seperti diri kamu, pakailah apa yang sudah ada di dalam hidup kamu saat ini. Kalau kamu bisa lihat lagi, sebenarnya Tuhan sudah siapkan itu semua buat kamu. Nih, di gambar ini. Cuman, kita kadang sebagai manusia ke-distract gitu ya, terdistraksi dengan di luar sana, apa yang terjadi di luar sana ya, orang yang nyakitin kita, situasi yang menyusahkan, menyulitkan kita, sehingga kita lupa sama apa yang sudah sebenarnya kita punya sendiri. Power nomor 2. Ya, angel number kamu 1313 masuk aku juga, kamu bisa searching di internet itu ya, artinya apa. Dan di sini ya, jadi bagaimana dari situ kamu akhirnya bisa dengan intuisi kamu menyusun strategi ini, bagaimana cara yang terbaik untuk aku ngelangkah maju dari situasi ini. Apa yang sudah terjadi ke saya dari kemarin-kemarin ini, saya kena hal-hal tersebut, oke, saya belajar dari situ, tapi ke depannya saya tidak mau muter lagi di situ. Saya mau pakai niatan saya saat ini untuk membuat rencana untuk apa yang ada di depan, apa yang berikutnya buat saya. Dan bukan apa yang sudah kemarin ini nasi sudah jadi bubur, power nomor 2. Ya, dan pesan tambahan buat kamu, power nomor 2, kalau kamu punya rencana ke depan, keep silent about it. Ya, jadi jangan diceritakan ke orang-orang. Ya, gitu. Kecuali ya ke orang-orang yang memang benar-benar kamu yakin dia tulus banget sama kamu, power nomor 2. Ya, jangan membocorkan strategi kamu, istilahnya seperti itu. Ya, gitu. Jadi terus maju aja, diem-diem gitu, tapi kamu tiba-tiba bagus gitu ya perjalanan kamu. Diem-diem tapi kamu sukses, diem-diem tapi kamu berhasil dan lain-lain. Jadilah orang yang seperti itu. Karena di dalam
kamu diem-diem ini kamu akan damai jalannya. Nah, kalau kamu mungkin kadang bukan berarti maksud kamu mengumbar pile nomor 2, cuman mungkin kadang kamu orang yang mungkin memang suka ngobrol aja, mungkin memang suka cerita aja gitu ya. Tapi kadang tidak semua orang itu akan happy kalau ngelihat kamu lebih happy dari mereka, pile nomor 2. Mau ini teman-teman kamu sendiri, mau ini keluarga kamu sendiri, dan lain-lain. Ya, jadi ini untuk melindungi kamu. Semakin kamu bisa privacy atau privasi tentang ini, kamu akan semakin aman dari jalan-jalan kamu, dari pengganggu-pengganggu yang ada dibilangnya seperti itu. Ya, karena contoh energi orang yang iri atau sirik sama kamu itu bisa menjadi energi negatif yang tertujukan ke kamu. Ujung-ujungnya PR kamu lagi untuk membersihkan energi itu, membersihkan kotoran-kotoran itu yang tadi aku bilang. Ya, gitu. Jadi pahamilah di sini kekuatan dari cinta kasih ini besar sekali. Karena dengan compassion atau dengan cinta kasih ini akan membuka pintu untuk kamu. Ini akan menyelamatkan kamu dari situasi kamu, pile nomor 2. Ya, oke, kita lihat di sini dari kartu, sorry ya, aku pakai kartu tarotnya dulu ya, pile nomor 2. Aku berdoa sebentar. Oke, pile nomor 2. Aku bagaimana dan bagaimana aku. Kita lihat ya pesan dari tarotnya buat kamu. Oke. Tadi kartu pertama kamu, kita punya Four of Swords, kita punya Ace of Wands. Ya, dan tadi yang mental ini ada Page of Cups. Oke. Iya, ya ini apa yang tadi sudah dibahas ya, pile nomor 2. Dan ini keluar semuanya. Ya, dan ini bercerita semuanya buat kamu. Ya, sebelumnya energi zodiak yang muncul di sini pile nomor 2. Ya, ini energi zodiak yang muncul ya. Kalau misalkan zodiak kamu tidak disebutkan, bukan berarti ini bukan untuk kamu, tapi ini energi yang ada di sini ya. Kalau sih disebutkan, berarti reading ini akan lebih resonate buat kamu harusnya. Ya, Gemini, Libra, Aquarius masuk, Pisces, Cancer, Scorpio, Leo, Aries, Sagittarius, dan satu lagi Taurus masuk ke aku. Ya, gitu. Jadi pile nomor 2 ini. Ya. Ya. Paling kuat water sign ya, berarti paling kuat itu Scorpio, Pisces, Cancer. Ya, untuk pile nomor 2. Cuman ya memang ini memang lagi ngomongin tentang emotional healing, lagi ngomongin tentang bagaimana kamu menemukan healing secara emosional terdalam kamu tuh dari situasi kamu bagaimana. Four of Swords. Kalau kamu bisa ketemu sama kekuatan cinta kasih ini pile nomor 2, ya, hidup kamu tuh akan lebih tenang. Ya, kamu akan menemukan ketenangan, tidur malam nyenyak, bangun pagi enak, gitu-gitu ya. Hari-hari kamu pile nomor 2. Dan kamu bisa tenang kalau kamu sudah paham kekuatan cinta kasih ini. Karena kamu sudah tahu ke depan itu strategi kamu itu dalam konteks bagaimana kamu meregulasi atau berhadapan sama energi-energi di dalam hidup kamu. Seperti itu. Dan energinya di sini enak banget nih. Gitu. Ya, ada kucing tertidur pulas di sini. Ya, jadi ini sebenarnya bagaimana kamu di sini akhirnya bisa seperti ini. Di sini pesannya. Page of Cups ini ngomongin yang tadi aku bilang. Ini buat aku selalu adalah opportunity atau kesempatan yang Tuhan berikan ke kamu setiap hari untuk melepas, untuk membersihkan energi, untuk memaafkan, dan lain-lain. Untuk berbelas kasih lagi dengan diri kamu dan situasi kamu. Page of Cups ngomongin soal itu. Ya, dan kalau kamu lihat di sini gambar cawannya di sini, cawan emas itu seperti piala yang menyala gitu ya, ada cahayanya keluar. Dan kucingnya ini berdiri dan kepalanya di belakangnya ada gambar matahari di sini, dan dia nangkap ikan di sini. Ya, gitu. Jadi ini ngomongin kalau misalkan
Compassion akan selalu membawakan kamu hal baik di sini. Akan selalu membawakan kamu, ya hal baik ini macam-macam ya, maksudnya rezeki, orang-orang baik, dan lain-lain. Orang baik, kalau memang benar-benar kamu baik, kalau memang benar-benar kamu bisa kasih self love untuk diri kamu yang kamu berhak dapatkan, kamu pasti Tuhan akan membawakan kebaikan itu juga. Kamu akan menarik hal-hal baik di dalam hidup kamu. Kalau kamu sekarang merasa, kenapa saya ketemu sama orang-orang yang mungkin jahat terus sama saya? Berarti kamu belum paham sama ini. Dan kamu saat ini sedang belajar ini, power nomor 2. Di titik dimana mungkin selama ini kamu akan sadar, oh sebenarnya bukan karena saya sejahat sama orang lain, tetapi saya jahat sama diri saya sendiri. Karena saya membiarkan diri saya diperlakukan seperti A, B, C, D, E, dan lain-lain. Karena saya belum bisa melepas, karena saya belum bisa berdamai sama diri saya sendiri, maka saya bertemu dengan energi chaos. Ya, seperti itu. Jadi itu, kalau kamu mau tanya bagaimana cara kamu di sini menemukan kedamaian kamu, menemukan ketenangan hati kamu sendiri di sini. Aku melihat setelah kamu berproses di sini, power nomor 2, Ace of Wands. Ya, kamu ketemu sama cahaya kamu ketemu sama api semangat kamu, power nomor 2. Ya, dan kamu akan ketemu sama yang namanya mungkin bener-bener petunjuk besar dari semesta, pencerahan besar dari semesta, dan kamu tuh tiba-tiba yang mungkin selama ini kayak ibarat tiba-tiba orang yang tiba-tiba melek gitu ya. Kayak file nomor 2 aku ngerasanya kayak gitu. Melek sama situasi, melek sama kehidupan, melek spiritual dan lain-lain. Ini perjalanan kamu. Ya, dan kamu akan mencapai titik itu. Dan disitulah kamu akan ngerasa hidup ini sebenarnya anugerah luar biasa dari Tuhan semesta. Hidup ini sebenarnya banyak hal indah yang saya mungkin selama ini terlewatkan. Ya, yang saya mungkin selama ini nggak sadar karena saya terlalu fokus sama hal-hal yang mungkin mengganggu saya dan lain-lain. Ya, gitu. Jadi kamu semacam menemukan semangat hidup baru gitu loh, aku ngelihatnya power nomor 2, dan ini kamu sedang berproses ke sana. Ya, ini bagian dari pelajaran spiritual kamu. Sekarang kita lihat dari kartu oracle yang terakhir ya, power nomor 2. Aku berdoa sebentar. Kita lihat ya, power 2. Petunjuk tambahan buat kamu, oke. Oke, kita punya horsetail sama ayahuasca. Kita mulai dari sini. Rebirth. Kamu lahir baru, power nomor 2. Diri kamu yang nanti terbentuk itu benar-benar beda banget sama diri kamu yang sekarang. Ya, kamu sedang lagi proses transformasi lagi di sini, aku ngerasa lahir baru. Ya, dan energi kamu tuh akan bagus banget di sini. Ya, seperti aku bilang tadi, tiba-tiba melek total gitu ya di dalam hidup. Di sini. Ya, beberapa dari kalian file nomor 2 yang kalian lewati di dalam hidup kamu itu besar inner child kamu atau karma kamu di sini, hubungan kamu dengan ayah kamu sendiri atau papa kamu sendiri, file nomor 2. Ya, jadi file nomor 2 ini ada semacam garis karma yang kuat dengan sosok ayah. Ya, jadi pelajaran hidup kalian itu besar dari situ. Bagaimana relasi kamu, apapun relasi kamu dengan sosok ayah tersebut. Ya, gitu. Jadi di situ ada ya energinya file nomor 2. Sebentar. Ya. Oke, dan di sini ya kita ngomongin tentang rebirth, dan sini horsetail. Beberapa dari kalian mungkin sionya kuda, file nomor 2, ya. Dan di sini ada kartu patience. Ya, kalian itu akan terbentuk menjadi orang yang benar-benar bisa sabar dan berserah, file nomor 2. Ya, dengan compassion, dengan belas kasih, kamu akan bisa menemukan kesabaran dan orang sabar. Kalau kamu pernah dengar istilah kata-kata gitu ya, orang sabar disayang Tuhan, itu bener banget, file nomor 2. Ya, gitu. Kenapa orang sabar disayang Tuhan? Karena orang sabar, dia tahu cara berserah. Orang sabar tahu waktu yang tepat punya keyakinan kalau semua itu akan ada di waktu yang tepat dari Tuhan.
Ya, kita mau maksa kayak apapun, kalau belum waktunya berarti belum waktunya. Justru semakin dipaksa kita semakin berantakan. Ya, disinilah kamu belajar untuk punya the power of patience, kekuatan dari sebuah kesabaran. Karena kesabaran itu seperti lagi-lagi benih yang kita tabur. Dan hasil yang kita bisa petik dari kesabaran kita sendiri itu besar, banyak buat kamu pile 2. Ya, gitu. Jadi di sini kita punya kesabaran dan rebirth. Ya, sebentar kita lihat lagi ya. Di sini kita punya nettle and passion flower. Ya, mungkin ini lebih ke bagaimana kamu caranya untuk ya maksudnya untuk mengambil langkah maju ya, karena nettle di sini adalah action atau langkah atau tindakan yang kamu ambil. Berarti kalau kamu ngerasa saat ini ada semacam tindakan yang kamu ingin ambil, ya silahkan ambil itu. Kalau memang itu kamu tahu yang terbaik buat kamu, jangan ragu sama diri kamu sendiri. Ya, tetapi yang aku lihat effort kamu yang kamu diminta semesta untuk benar-benar saat ini kamu lakukan adalah menemukan cinta kasih yang tadi aku bilang, menemukan energi memaafkan, melepas dan mendamaikan yang tadi aku bilang. Itu yang kamu diminta fokuskan saat ini, karena akar semua permasalahan kamu saat ini itu dari situ, pile nomor 2. Kalau kamu paham sama itu, kamu ketemu sama itu, kamu bisa mengambil langkah ke arah yang lebih baik di dalam hidup kamu. Beberapa dari kalian show-nya ada yang ular juga di sini, pile nomor 2. Ya, di sini kita ada ya Mars Aries masuk ke aku juga ya di sini. Ya di sini kita punya ya Venus Gemini masuk ke aku juga. A passion flower, surrender. Ya, ini kamu mengambil langkah untuk memahami bagaimana berserah. Beberapa dari kalian mungkin hantaman kamu ini mengajarkan kamu untuk paham tentang masalah berserah total di sini dibilangnya. Ya, kita berserah total bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma pasrah gitu ya, tetapi bukan kita pasrah tetapi kita berserah di sini dibilangnya. Kita tetap usaha, kita tetap mencoba menjadi diri kita yang lebih baik lagi di sini dibilangnya. Ya, gitu. Ya, passion flower mungkin bisa menjadi sesuatu yang positif buat kamu ya di sini. Entah ini wangian, entah ini bunganya sendiri dan lain-lain. Bisa membantu kamu healing di dalam situasi kamu dibilangnya. Ya, pile 2. Beberapa nama yang masuk ke aku pile nomor 2 adalah Neta. Ya, Sita atau Seta masuk juga di sini ya. Aska juga masuk pile nomor 2 ya, mungkin ada yang namanya Aska di sini. Yahya juga masuk ya, kalau mungkin laki-laki ya, ada perempuan juga ya namanya Yahya ya. Iya. Flora juga masuk. Sama Fiona. Ya. Ya, itu nama-nama yang masuk ke aku. Ya, jadi pile nomor 2, ini ada satu kartu lagi di sini, lavender buat kamu. Akan juga bagus ya untuk menenangkan, untuk menemukan energi ini dibilang ya. Ya, kita punya kartu lavender. Ya, ya Via juga masuk ke aku ya kalau nama-namanya gitu. Oke, itu pile nomor 2 petunjuk buat kamu. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton ini. Semoga ini bisa resonate dan bermanfaat buat kalian pile 2 ya. Dan makasih bagi yang sudah menonton ini. Dan iya, bagi kalian yang merasa terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, video aku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Dan kolom komentar terbuka bagi kalian ya. Kalau kamu mau ketik di situ, I claim this energy, I claim this reading, kalian bisa ketik di situ. Itu bisa membantu proses manifestasi kamu di sini. Jika kalian mau saja, atau kalian mau terpanggil untuk sharing atau berbagi cerita di kolom komentar, silahkan ya. Karena kadang dari cerita kamu, dari apa yang kamu ketik di situ, mungkin orang-orang yang melihat itu akan bisa merasakan energi positif kamu atau inspirasi dari kamu dan lain-lain. Ya, kita berbagi energi positif di channel aku. Ya, jadi kalau kamu terpanggil jangan sungkan-sungkan. Aku pasti baca juga ya. Iya. Apapun feedback tentang video ini kamu mau ketik di bawah, silakan. Aku pasti baca semuanya. Pile nomor 2, meskipun aku tidak balas satu-satu karena terlalu banyak, tapi aku sangat menghargai waktu dan energi yang sudah diluangkan di situ. Jadi makasih banyak. Dan jika kalian merasa terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Ya, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga bisa, namanya Wins Healing juga. Ya, jangan sungkan-sungkan kalau kalian mau tanya-tanya dulu. Ya, aku sendiri yang langsung jawab di situ. Ya, karena memang sesi ini sifatnya berbayar, karena ini adalah aku melakukan ini secara profesional. Jadi ini profesiku yang hari-hari aku lakukan untuk membantu orang lain. Ya, gitu. Jadi
Siapapun kamu, apapun kamu, dimanapun kamu, jika kamu merasa terpanggil, silahkan. Aku terbuka bagi siapapun yang membutuhkan bantuan aku, ya. Dan tentunya tidak ada penghakiman atas situasi kamu, ya. Jadi jangan malu-malu, ya. Aku justru berusaha membantu kamu sebisa aku di sini, ya. Jadi iya, dan tentunya privasi juga aman dan terjaga, ya. Jadi jangan khawatir soal itu. Dan iya, itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini, Pau nomor 2. Dan ya, untuk channel aku juga bisa berkembang sampai saat ini. Kalau nggak ada kalian juga nggak mungkin. Ya, jadi terima kasih banyak, Pau nomor 2. Aku juga pasti akan bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh untuk yang terbaik buat kamu. Sehat, sukses, bahagia selalu, Pau nomor 2. Dan good luck di dalam perjalanan kamu ke depan. Ya, semoga ini bisa menjadi pencerahan langkah kamu ke depan. Dan ya, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Pau nomor 2, take care and have a nice day. Bye-bye, see you. Halo, pile nomor 3 bagi kalian yang memilih kartu ini, ya, dengan batu kristal red jasper. Ya, ini adalah general reading kamu tentang aku bagaimana dan bagaimana aku. Ya, jadi maksudnya aku bagaimana itu, bagaimana kamu mungkin di situasi kamu saat ini. Beberapa dari kalian mungkin ada yang merasa seperti kehilangan arah untuk saat ini, ya. Pile nomor 3, dan di sini adalah pesan-pesan atau petunjuk ke kamu. Bagaimana aku, ya, maksudnya di sini, dan bagaimana aku itu maksudnya bagaimana kamu di sini bisa menjalani atau melewati situasi kamu. Ini petunjuk dari semesta buat kamu, pile nomor 3, ya. Iya, di sini kita ada 2 kartu ini, pile 3. Ya, jadi kalau dari kartu ini, ya, aku lihat di sini kan ada gambar seorang gadis kecil gitu, ya, yang lagi tidur, lalu di sini ada kayak keong gitu, ya. Kayak lagi ngobrol gitu sama keongnya kalau di sini aku ngelihatnya. Ya, dan entah kenapa yang aku rasakan energinya di sini adalah keong ini lagi semacam memberikan masukan gitu, ya, advice masuk ke kamu. Ya, PL nomor 3. Jadi sebenarnya energi kartu ini cuma bilang ke kamu, aku bagaimana kamu saat ini di dalam situasi kamu. Sepertinya ada bantuan Tuhan semesta buat kamu, PL nomor 3, yang akan berwujud masukan, yang akan berwujud mungkin advice, ya, dari seseorang yang penting di dalam hidup kamu. Ya, maksudnya ini nggak harus orang yang penting di dalam hidup kamu. Ini bisa jadi sih, karena aku merasakan juga, ya, bisa jadi ini advice atau masukan ini masuk dari seseorang yang mungkin kamu nggak expect, atau seseorang yang mungkin kamu tanpa kamu tak terduga, intinya seperti itu, ya. Jadi bisa jadi ini informasi tak terduga atau advice yang tak terduga dari seseorang yang aku rasa. Jadi nanti cara semesta bantu kamu itu lewat sini, pile 3. Ya, jadi cuman di sini pesannya buat kamu, mungkin kamu akan ngerasa skeptis pada awalnya, pile nomor 3. Ya, tetapi di sini semesta cuman memberikan petunjuk buat kamu atau pesan untuk kamu untuk tetap berpikiran terbuka. Ya, kita tetap punya open mind itu penting sekali di sini, ya. Di satu sisi kita juga merespek apa yang orang lain itu sebutkan ke kita, atau apa yang orang lain itu omongin ke kita gitu, ya. Karena feeling aku, karena keluar kata energi respect di sini, ya, seseorang ini feeling aku adalah seseorang yang mungkin sudah lebih dewasa dari kamu, ya, atau mungkin lebih tua umurnya dari kamu, sudah lebih berpengalaman. Dia bisa memberikan kamu perspektif baru gitu-gitu, ya. Persepsi kamu terhadap situasi kamu akan berubah. Aku ngeliatnya tuh seperti itu. Jadi kita open mind aja, ya. Maksudnya kita terima aja, kita denger, kita cerna gitu, ya, di sini dibilangnya. Ya, jadi di sini cuma dibilang, dan dari situasi ini, dari masukan dari orang sekitar kamu ini, ya, aku ngerasa itu cara-cara semesta membantu kamu, dan kamu jadinya tahu gitu apa yang kira-kira, oh ternyata aku tuh yang bisa aku ubah tuh ini gitu, ya. Dan ini pesan sedikit buat kamu, karena ini kayak di gambar ini juga kelihatannya yang namanya kan seperti gadis muda dan siput gitu, ya. Kayak kadang-kadang suka miskom karena beda, ya. Kalau di sini kan beda spesies gitu, ya. Cuman di sini dibilangnya kalau kamu tidak paham atau kamu kurang mengerti atau kurang paham, jangan sungkan untuk meminta klarifikasi. Jangan sungkan untuk bilang ke orangnya, mungkin bisa bicara dengan lebih mungkin pelan, atau mungkin lebih kayak supaya aku lebih bisa memahami gitu-gitu. Jadi kita tetap pakai respect kita di sini dibilangnya, ya. Karena yang aku rasakan buat kamu untuk saat ini, pile nomor 3,
ada wake up call buat kamu ya. Jadi wake up call ini maksudnya kayak semacam tamparan kecil lah dari semesta gitu ya. Tamparan kecil dimana nanti datangnya dari orang ini yang memberikan kamu advice, yang dimana kamu mungkin kayak, oh iya ya, kenapa aku nggak kepikiran ya sebelumnya. Oh iya ya, itu hal yang sebenarnya mungkin sepele, tapi ternyata dampaknya itu mungkin besar seperti itu. Ya, jadi yang aku lihat tuh kayak gitu. Jadi ada semacam bantuan yang semesta mau kasih ke kamu di dalam bentukan advice. Ya, gitu. Dan sepertinya aku ngerasa, ya karena di sini dua kartu ini sebenarnya nyambung ya. Panggung nomor 3, ada angka 10 dan 17, mungkin itu bisa menjadi petunjuk buat kamu. Ya, dan di sini juga sama nih, kita punya gadis kecil di sini kayak lagi dengerin dongeng gitu, lagi dengerin cerita gitu dari si kelinci ini dibilangnya. Ya, jadi ada kemungkinan mungkin orang ini ya mungkin akan sedikit ngelantur gitu ya, mungkin ngomongnya kayak gitu, tapi kamu tangkep poin-poin pentingnya di sini dibilangnya. Ya, gitu. Jadi kita respect bantuan Tuhan semesta ini dibilangnya ya, dan kayak karena memang aku ngerasanya ini advice yang akan datang ke kamu itu mungkin bisa jadi cara orang ini menyampaikan advice buat kamu itu nggak langsung ngasih kamu harus gini gini gini, tidak seperti itu, tetapi dengan dia bercerita ya, karena di sini kayak dia bacain cerita, jadi kayak storytelling atau story time di sini dibilangnya ya. Jadi mungkin kalau ada orang yang mungkin lagi cerita sesuatu ke kamu, pesan dari semesta untuk kamu di dalam situasi kamu adalah untuk diam dan mendengar dengan baik di sini dibilangnya. Ya, gitu. Jadi untuk kamu itu jatuhnya mendengarkan dan memperhatikan benar-benar apa yang akan diucapkan ini, karena ini adalah petunjuk Tuhan semesta itu terselubung lewat situ dibilangnya. Ya, jadi pesan untuk kamu di dalam situasi kamu, ya, aku bagaimana dan bagaimana aku di sini, semesta berpesan ke kamu untuk tidak terlalu mikirin apa yang kamu mesti lakuin, saya mesti ngelakuin apa seiring kamu mendengar cerita ini, tapi bener-bener fokus aja sama ceritanya gitu ya. Jadi dengerin aja gitu di sini dibilang ya. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa kamu kasih ke diri kamu sendiri setelah proses ini adalah mungkin kayak, ya, apa sih yang sebenarnya saya sudah belajar selama ini ya, dan apa sih yang sebenarnya saya harapkan gitu ya untuk terjadi di kehidupan saya nantinya gitu. Dan mungkin dari cerita orang ini kamu tuh bisa menilai gitu ya, siapa sih sebenarnya yang menjadi pahlawan dalam cerita ini, siapa sih yang sebenarnya menjadi penjahatnya gitu ya di dalam situasi ini atau cerita tersebut. Jadi ya kayak ibarat tema hero sama villain gitu ya. Gitu ya, hero sama villain gitu. Jadi ya ada energi cerita itu ya, mungkin cara orang ini bercerita ke kamu itu seperti itu, seperti hitam dan putih, baik dan jahat, maksudnya ya baik dan buruk dan lain-lain, dan kamu akan mendapatkan semacam ilham atau pencerahan lewat cerita ini ya. Jadi semesta tuh lagi pakai dia untuk menyampaikan petunjuk ini buat kamu ya. Sadar nggak sadar orang ini nanti cerita ke kamu dibilangnya, dan ini yang lagi mau termanifestasi buat kamu ya, gitu. Mungkin ya kenapa tadi aku bilang ceritanya mungkin agak-agak ngelantur ya, mungkin ceritanya kayak ya agak panjang atau agak kemana-mana, tetapi poin-poinnya tuh bagus banget yang kamu bisa ambil dari sini dibilangnya ya, gitu. Jadi tetap respect. Ini feeling aku orangnya udah agak tua ya, mungkin ya kayak senior atau kayak gimana, mungkin umurnya juga sudah dewasa ya, maksudnya dia punya banyak pengalaman hidup dan lain-lain. Kamu bisa petik pelajaran-pelajaran yang penting dari orang ini dibilangnya seperti itu, PAL 3 ya, gitu. Jadi ada kemungkinan ini mentor kamu sendiri atau sosok orang tua sendiri bisa jadi juga ya di sini masuk ke aku gitu. Tetapi ya gitu ya, atau mungkin orang yang biasanya nggak ngomong banyak, tiba-tiba dia cerita sama kamu, dia ngobrol, dia ngomong tentang pandangannya dia sendiri dan lain-lain gitu ya, PAL 3. Dan itu sebenarnya petunjuk buat kamu. Semesta cuma lagi pengen nyadarin kamu sesaat sebentar di dalam situasi kamu ini ya, gitu. Dan di sini kita punya Red Jasper, ini batu yang kamu pilih ya. Red Jasper ini sebenarnya batu yang cukup kuat ya kalau menurut aku. Dia ngasih energi kayak kita tuh menapak gitu ya, kayak kita tuh ibarat grounding gitu di sini dibilangnya. Jadi saat ini bagaimana kamu ya, kalau tentang kembali ke judul video ini atau judul reading ini adalah aku bagaimana dan bagaimana aku. Pesan untuk kamu di sini untuk bagaimana aku, grounding akan sangat bagus buat kamu. Ya, meditasi grounding, kamu bisa maksudnya kembali connect sama energi alam semesta lagi di sini dibilangnya. Pencerahan-pencerahan akan kamu dapatkan dari situ, healing kamu akan dapatkan dari situ.
ya. Kalau kamu nggak bisa ke alam, kamu bisa gitu ya meditasi sambil membayangkan diri kamu lagi di alam dan kamu menginjak rumput, kamu memegang pohon dan lain-lain, atau kemana alam yang kamu suka ya, entah ke gunung, ke danau, laut dan lain-lain ya gitu. Jadi grounding akan sangat bagus sekali buat kamu, karena yang aku lihat di sini, kamu itu banyak dari kalian Paul nomor 3 yang lagi bener-bener bergerak ke arah passion kamu, yang lagi bener-bener bergerak ke arah yang memang kamu itu tahu kamu harus lakukan. Ya kalau mau dibilang misi jiwa atau tujuan hidup kamu tuh bener-bener lagi menyelaraskan energi kamu atau diri kamu ke arah sana. Ya, dan Red Jasper ini bisa ngebagus banget buat memprotek energi kamu di dalam perjalanan kamu di situ. Makanya kamu pilih batu ini dan pile 3 ini, pile 3. Ya, gitu. Jadi dan di sini juga sebenarnya pesan buat kamu, kamu itu adalah seseorang yang punya kemampuan ya untuk bisa menciptakan sesuatu yang dinamis, sebenarnya seperti itu ya. Mungkin ini bisa menjadi petunjuk buat kamu pile nomor 3 ya gitu. Jadi ini sedikit clue aja, petunjuk gitu ya. Intinya yang tadi masuk ke aku tuh itu, kayak kamu mampu untuk menciptakan sesuatu yang dinamis. Entah kamu lagi planning untuk bikin sesuatu, project sesuatu, bisnis atau usaha dan lain-lain, pile nomor 3, kamu punya kemampuannya untuk itu ya gitu. Dan kamu memang seseorang yang bisa adalah orang yang sangat balance energinya, Paul nomor 3. Maksudnya potensi kamu yang masuk aku energi Libra di sini ya. Bagian berzodiak ini mungkin bisa resonate, cuman kayak cara kamu nanti untuk ngejalanin apa yang kamu mau jalanin ini, passion kamu punya balance-nya. Maksudnya kamu tahu bagaimana mengatur atau mengelola energi supaya itu balance dan bisa dinamis, dibilangnya seperti itu. Ya, jadi energinya bagus sekali di sini. Kapan saya mesti jalan, kapan saya mesti ngambil opportunity, kapan saya mesti bersabar, menunggu, menerima energi dan lain-lain ya. Jadi kayak kamu tuh punya balance yang baik di situ, aku ngelihatnya. Dan orang ini mungkin bisa jadi seseorang yang akan ngasih kamu banyak petunjuk atau ide pencerahan ke arah tujuan hidup kamu, dibilangnya seperti itu, pile 3. Dan semesta lagi mau mempertemukan kamu dengan orang ini. Ya, gitu. Ini bisa jadi orang yang mungkin tak terduga buat kamu ya, random gitu, aku ngerasa bisa jadi. Ya, gitu. Jadi itu pile nomor 3, pesan dari kedua kartu ini. Jadi lebih ke advice, story time, storytelling, kamu denger cerita dan lain-lain gitu ya. Ini universe lagi mau bantu kamu. Oke, kita sekarang lihat dari tarotnya, pile 3. Iya, bisa jadi juga tuh kayak aku ngerasa ya tadi pile 3. Kayak mungkin biasanya kamu tadinya nggak terlalu nyambung sama orang ini misalkan ya. Terus tiba-tiba jadi klik, tiba-tiba kayak banyak banget mungkin, oh ternyata orang ini tuh bijaksana banget, oh ternyata orang ini tuh banyak hal-hal yang bisa aku petik dari orang ini gitu ya. Jadi seperti itu sih yang aku rasakan nanti situasinya. Ya, oke, aku berdoa sebentar. Kita lihat ya, pile 3, aku bagaimana dan bagaimana aku, petunjuk buat kamu di sini. Oke. Pile 3. Iya. Iya, kita punya King of Wands, Eight of Swords, and Ace of Cups ya. Pile 3. Aku memang dari tadi udah ngerasain sih sosok ini kayak sosok laki-laki gitu ya, sosok maskulin energinya. Ya, jadi mungkin ini bisa ya contoh kalau keluarga mungkin om kamu atau ayah kamu atau kakek kamu gitu ya. Aku ngerasa itu kalau dari keluarga. Kalau dari mungkin pihak yang non family atau non keluarga, mungkin seseorang yang mungkin sudah berpengalaman atau sudah berumur di situ, dan tetapi dia masih punya apinya, tetapi dia masih punya passionnya, tetapi dia masih punya cahayanya dan lain-lain. Dan kamu itu kayak terinspirasi dari nanti cerita orang ini. Aku ngerasa itu seperti itu ya. Dan memang petunjuk semesta itu nanti akan datang lagi-lagi lewat orang, karena energinya muncul di sini. Kita punya King of Wands ya gitu. Ini energi King of Wands ada di
di sini. Ya, dan mungkin beberapa dari kalian, orang ini adalah seseorang yang hidupnya itu berhasil menemukan passion atau berhasil menemukan apa yang memang dia suka dia lakukan di dalam hidupnya, tujuan hidupnya, apa yang dia karyakan dan lain-lain. Sosok ini mungkin sosok seorang mentor, sosok seorang entrepreneur masuk ke aku juga ya, orang yang memang meraih hal-hal baik dan positif di dalam hidupnya, aku ngerasa, dan kamu akan memetik banyak hal baik dari orang ini gitu. Ini bisa serandom kamu lagi nonton apa di YouTube gitu ya, atau di sosial media manapun gitu ya, entah TikTok, Instagram atau apapun, kayak tiba-tiba kamu terkonek sama salah satu mungkin ya bukan influencer tapi mungkin online coach atau kayak gimana gitu ya, mentor, yang mungkin kamu cuma sekedar scroll tapi kamu ketemu dia lagi gitu. Jadi dia kayak ngomong apa gitu, terus kayak pesannya itu sebenarnya buat kamu. Itu contoh bisa jadi juga ya seperti itu. Tapi sosoknya aku ngeliatnya di sini untuk sebagian besar dari kamu sosoknya laki-laki, karena ini general reading ya gitu. Jadi aku ngeliatnya tuh itu pile nomor 3, tetapi sih feeling aku iya ya, contoh ya, dia cerita dan lain-lain seperti itu. Ya, cuman pile nomor 3 kembali lagi ke sini. Oh ya, sebelum aku lanjutkan pile nomor 3, aku akan scanning energi zodiaknya buat kamu. Untuk pile nomor 3 ini, ya kalau misalkan tidak aku sebutkan bukan berarti reading ini bukan untuk kamu. Ini hanya energi zodiak yang hadir di sini. Berarti kalau aku sebutkan zodiaknya, berarti ini harusnya lebih resonate buat kalian. Ya, kita punya Leo, Aries, terutama ya Aries, Sagittarius di sini masuk ke aku. Ya, jadi itu 3 yang paling besar. Lalu kita punya Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio masuk di sini. Ya, gitu. Jadi itu untuk zodiak-zodiaknya. Pile 3 kita lanjutkan di sini. Ya, jadi King of Wands ini yang akan membuka pikiran kamu, yang akan membuka wawasan kamu lagi, yang akan membuka cara berpikir dan cara pandang dan mata kamu lagi gitu ya. Aku ngerasanya tuh seperti itu, karena Eight of Swords adalah sesuatu yang mungkin tadinya kamu nggak lihat, jadinya lihat gitu loh. Akhirnya kamu paham, oh ternyata begini, oh ternyata begitu gitu ya. Eight of Swords, karena mungkin selama ini kamu kehalang sama pikiran kamu sendiri. Selama ini mungkin kamu kehalang sama pola pikir kamu sendiri, yang sebenarnya itu menjadi energi block atau ya itu ya penghambat saluran kamu sendiri, dibilangnya seperti itu. Dan ketika nanti kamu mungkin mendengar orang ini, kamu bercerita sama orang ini, maksudnya dia bercerita ke kamu, dia memberikan kamu advice dan lain-lain, di situ kamu tiba-tiba plong gitu ya, kebuka dan kamu melek gitu pile nomor 3. Ya, dan kamu akhirnya bisa mulai bergerak ke arah kebahagiaan kamu atas apa yang kamu lakukan di sini. Kita punya Ace of Cups. Ya, berarti seiring proses ini semesta lagi mau bawain kamu ini. Ini hasil dari semuanya. Ya, jadi ini seperti bercerita pile nomor 3 gitu. Dan Ace of Cups ini cuman bilang kalau misalkan ada sesuatu yang nanti kamu akan ketemu gitu ya, passion kamu, nanti kamu benar-benar akan ketemu, ini ternyata yang aku benar-benar suka, ini yang benar-benar aku bisa cintai untuk jalani di dalam hidup aku dan lain-lain. Ya, jadi beberapa dari kalian ini bisa jadi di dalam bidang usaha, bidang bisnis, atau relationship juga bisa ya, romantic relationship di sini. Jadi mungkin advice yang kamu dengar itu mungkin tentang love life atau tentang finansial dan lain-lain ya, karena energinya di sini muncul semua ya, karena ini readingan banyak orang. Jadi Ace of Cups ini lebih yang kayak kamu tuh akhirnya, jadi ini tuh cara semesta memberikan kamu peluang untuk healing lagi, semesta memberikan kamu peluang untuk kayak memulai sesuatu yang baru dengan apa ya, keadaan emosional kamu yang lebih baik gitu. Aku ngerasa itu seperti itu ya. Jadi apa yang kamu akan lakukan nanti ke depan, siapa yang kamu akan temukan di situ, atau apa yang kamu akan jalani itu, kamu lebih bisa mencintai apa yang kamu jalani di situ. Ya, seperti itu sih yang aku lihat di sini hasilnya. Ya, jadi Ace of Cups bergerak ke arah sana. Gitu ya. Contoh misalkan kalau ternyata advice ini adalah advice love life gitu ya, kamu yang selama ini mungkin menutup diri, kamu nggak mau keluar karena kamu takut, kamu maunya ada di dalam semak-semak ya. Kalau kucing yang ini kan gambarnya gitu ya, dia nggak mau keluar karena di luar dia takut hujan, takut apa gitu-gitu ya, takut banyak bahaya, jadi dia ngumpet terus di dalam semak-semak ini. Mungkin akhirnya kamu bisa membuka diri kamu lagi, mungkin akhirnya kamu bisa keluar dari zona nyaman kamu dan lain-lain. Itu contoh ya, pile 3 gitu. Dan memang Red Jasper ini adalah kayak jatuhnya kamu dijaga kok. Jadi kamu nggak usah takut apa yang ada di luar sana, selama kamu punya keyakinan kalau saya berhak ke arah yang terbaik lagi di dalam hidup saya, dan saya terjaga di situ. Ya, itu sih pile nomor 3. Dan kita lanjut ke oracle yang berikutnya ya, pesan penutup buat kalian pile 3.
Aku berdoa sebentar. Oke, pile nomor 3. Aku bagaimana dan bagaimana aku, pile 3. Oke, ini nanti kita lihat yang 2 ini, tapi aku mau lihat yang ini dulu ya, 2 kartu yang pertama tadi dulu, sebentar. Ya, Lavender and Arnica. Ya, lavender akan menjadi bagus banget buat kamu kalau kamu ketarik mungkin untuk aromaterapi lavender atau apapun ya, diffuser atau kayak apa. Di sini lavender akan membantu kalian mendapatkan ilham atau pencerahan atau ketenangan yang dibutuhkan di dalam situasi kamu dibilangnya ya, karena lavender ini kan energi natural ya gitu. Jadi ini bagus banget buat dan ini lagi-lagi melambangkan proteksi buat kamu ya. Red jasper juga ini sama ya, ini ngomongin tentang proteksi kamu dijaga di jalan kamu ya. Kalau kamu lihat di sini juga seperti ada yang ngikutin kamu di sini ya, malaikat kamu di atas kamu ada di sini ya. Sorry gambarnya agak ngeblur. Nah nih, kamu lihat ada malaikat di sini, ada penjaga kamu di belakang kamu. Sarang laba-laba akan menjadi petunjuk buat kamu. Pile nomor 3 itu artinya kalau kamu melihat banyak ya di situ, itu berarti kamu lagi dijaga dari energi-energi yang tidak baik. Dibilangnya seperti itu. Ya, kita punya di sini Arnica dengan teacher. Beberapa dari kalian ini konfirmasi ya, orang ini bisa menjadi seorang mentor, coach, guru, dan lain-lain di sini dibilangnya. Ada angel number 333 buat kamu. Pile nomor 3 ya, kebetulan pile nomor 3 di sini. Jadi kalian mungkin akan sering melihat angka 333. Ini cuma bilang kalau misalkan kamu lagi disupport. Ini cara Tuhan semesta mensupport kamu ke depan ya di sini. Jadi kamu lagi belajar sesuatu nih. Ini yang akan membuka pikiran kamu. Ini yang akan membuka kamu ke arah tujuan kamu yang sebenarnya, dibilangnya seperti itu. Pile 3 ya. Kita lihat 2 kartu yang berikutnya. Di sini kita ada Tobacco dan Angel's Trumpet ya. Pile nomor 3 ini sepertinya para angels atau para malaikat kamu sedang benar-benar ngarahin kamu banget sih saat ini. Sepertinya energi divine guidance atau campur tangan Tuhan, campur tangan semesta itu lagi besar banget di dalam hidup kamu. Pile nomor 3 dan kamu sedang diarahkan menuju sesuatu di sini. Ya, batu, kalau kalian terkonek sama kristal, feeling aku kamu akan ketarik ke batu-batu yang berwarna putih ya gitu. Jadi ya clear quartz, moonstone, ya apapun itu yang berwarna putih, lemurian aku ngeliat itu juga. Ya, jadi batu-batu berwarna putih atau mungkin bunga-bunga yang berwarna putih kamu mungkin bisa pakai untuk kamu taruh di meja kamu atau gimana gitu ya. Itu bisa membantu energi kamu. Masuk ke aku mutiara juga ya, entah kenapa. Ya, jadi di sini ya ini cuman kayak Angel's Trumpet itu kayak ya, ini kan Angel's Trumpet kan seperti malaikat meniupkan trompetnya gitu ya. Jadi ada semacam panggilan jiwa kamu, soul calling yang akan memanggil-manggil kamu dari dalam kamu untuk kamu jalan ke sana, untuk kamu raih apa yang kamu pengen raih ke arah sana. Jadi kamu akan terus dipanggil untuk itu. Ya, jadi ya itu sih yang aku lihat di sini dan kamu sedang diproses sekali untuk ngejalanin ini. Ya, energi Aries besar sekali di sini. Gitu ya. Jadi itu sih yang aku lihat. Dan di sini kita punya kartu Death. Death sebenarnya bukan gimana-gimana, tetapi yang aku lihat kamu ada di penghujung siklus. Ini sudah jelas banget Pile nomor 3. Jadi ada semacam siklus yang akhirnya menutup. Mungkin kamu yang akhirnya nggak pernah keluar dari sini, akhirnya siklus karma ini selesai dan kamu terbebas dan kamu melihat dunia dengan kacamata kamu yang baru di sini dibilangnya. Ya, jadi ini ngomongin tentang perubahan dan transformasi kamu sendiri. Berarti angka angel number buat kamu di sini masuk juga adalah 5. Ya, triple 5 di sini masuk ke aku. Ya, jadi kamu sedang ada di dalam fase transisi atau perubahan ini, Pile 3. Ya. Dan di sini kita punya Tobacco. Beberapa dari kalian mungkin ini nggak semua ya, ini general reading, kita punya offering di sini. Cuman beberapa dari kalian ya, ini aku ngeliat ya, maksudnya banyak kalian yang mungkin merokok dan mungkin saat nanti di dalam proses ini bisa jadi kalian mungkin ada semacam tiba-tiba kayak nggak pengen ngerokok lagi gitu. Aku ngerasa seperti itu ya. Yang kayak gini kadang-kadang suka terjadi di dalam perjalanan spiritual atau kayak proses kebangkitan kamu ke arah misi jiwa gitu ya. Entah kenapa gitu, tiba-tiba mungkin suatu hari kamu bangun tiba-tiba kayak ya mungkin
entah kenapa saya udah nggak pengen ngerokok lagi gitu. Ya aku tidak menyalahkan orang yang merokok ya, Paul nomor 3 itu kan pilihan kamu masing-masing gitu ya. Cuman bagi kalian yang mungkin sempat kepikiran untuk berhenti, sempat kepikiran untuk kayak ya stop tapi belum bisa, mungkin dengan pencerahan-pencerahan yang ada tiba-tiba kalian stop sendiri gitu ya gitu. Jadi iya aku aku dulu pernah ada di situasi ini ya, masa dulu aku seorang perokok, maksudnya di umur aku 20-an sampai 30 gitu ya. Jadi maksudnya tetapi ada momen dimana satu hari aku bangun gitu ya, tiba-tiba bener-bener hilang tuh rasa pengen itunya, dan aku tuh masih ada, ini sedikit sharing ya Pak nomor 3, maksudnya masih ada tuh bungkus-bungkus rokok yang di kamar aku tuh masih numpuk, bener-bener nggak pengen, akhirnya aku kasih gitu ke orang gitu ya. Dan dari situ bener-bener ya udah akhirnya nggak sama sekali gitu ya. Nggak, itu kayak hal-hal seperti itu kadang susah dijelaskan, kadang ya terjadi dengan sendirinya ya, tetapi sebenarnya itu yang mungkin kenapa semesta saat ini juga ya maksudnya ini bukan hanya merokok ya, tapi apapun kebiasaan yang mungkin kamu tahu itu tidak akan baik buat kamu untuk kedepannya, untuk apa yang kamu akan bawa nanti ke dalam dunia ini, Pak nomor 3, itu nanti kamu akan di stop, akan diarahkan untuk ke sana ya. Jadi kamu lagi diarahkan, itu bagian dari arahan malaikat kamu atau bagian dari divine guidance, dibilangnya seperti itu ya. Intinya berarti Pak nomor 3 ini akan terpanggil untuk bisa masuk ke dalam healthy lifestyle atau hidup yang mungkin lebih sehat juga. Karena dengan healthy lifestyle kamu atau cara hidup kamu yang lebih sehat, kamu lebih bisa menjalani apa yang kamu tahu adalah menjadi tujuan hidup kamu atau purpose kamu atau misi jiwa kamu dengan lebih baik lagi, dengan energi yang lebih positif lagi dan lain-lain. Ya, jadi kamu lebih jaga energi kamu, aku ngerasa sih kayak gitu. Ya, gitu. Jadi itu entah kenapa ada pesan juga di situ buat kamu. Ya, file 3. Jadi ya, karena beberapa dari kalian mungkin ya stres ini yang kamu rasakan, ya akhirnya kamu menambel itu ya dengan kebiasaan-kebiasaan ini gitu ya, dibilangnya seperti itu. Yang padahal sebenarnya kalau kamu udah akhirnya tercerahkan, kamu udah sadar, sudah paham, kamu nggak butuh ini lagi gitu ya. Gitu, itu contoh ya file nomor 3 gitu. Jadi kamu nggak butuh ini lagi. Jadi kamu lebih punya kebiasaan yang lebih positif gitu ya. Gitu. Jadi itu sih yang aku lihat. File 3 di sini muncul beberapa nama buat kamu ya. Entah masuk ke aku ada nama Endang di sini atau Enggar masuk ke aku ya. File nomor 3, Vina atau Vena masuk ke sini. Arnika masuk di sini ya, atau Arni ya masuk ke aku ya, atau Ica juga masuk. Angel atau Angela masuk ke sini. Kalau cowok mungkin Angelo ya. Arum masuk ke aku juga file nomor 3 ya. Ya. Kalau maskulin atau laki-laki itu mungkin Anto atau Toto masuk ke aku di sini. Ya, atau panggilannya ada to-nya di sini. Ya, itu sih nama-nama yang masuk ke aku. File nomor 3 mungkin bisa menjadi petunjuk buat kamu juga. Ya, angel number kamu tadi 333 dan 555. Ya, itu saja sih file nomor 3 reading buat kamu. Jadi tentang aku bagaimana aku. Semoga ini bisa bermanfaat dan resonate buat kamu. File nomor 3, maaf jika salah-salah kata. Makasih banyak bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian merasa terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Dan kolom komentar terbuka bagi kalian. File 3 ya, kalian mau ketik di situ I claim this energy, I claim this reading, bisa ya. Kalau kamu merasa terpanggil buat itu bisa membantu manifestasi jika kamu mau. Kalau kamu merasa terpanggil untuk sharing, untuk berbagi pengalaman, untuk bercerita di kolom komentar, silahkan, jangan sungkan-sungkan ya. Karena kadang kalau kamu udah ngerasa kok saya kayaknya pengen nulis di sini, kok saya pengen ngetik di sini, silahkan ya. Jadi terbuka untuk kalian yang mau itu, jangan sungkan, karena mungkin semesta lagi mengarahkan kamu untuk bercerita di situ ya, supaya mungkin nanti orang yang mungkin membaca cerita kamu bisa mungkin terinspirasi dengan cerita kamu, bisa mungkin ada berbagi energi positif di situ ya. Jadi kita semua berbagi energi positif di channel aku ya, File 3. Dan iya, kalian mau feedback tentang video ini juga silakan. Aku pasti baca semuanya, cerita-cerita kamu, komen-komen kamu. File nomor 3 ya, meskipun aku tidak balas satu-satu, maaf karena terlalu banyak, tetapi aku pasti baca semuanya. Makasih banyak atas segala energi dan waktu yang sudah diluangkan buat itu. Jika kalian merasa terpanggil untuk sesi personal reading dengan aku, konsultasi, healing, coaching, apapun itu, kalian bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi, atau bisa DM aku via Instagram ya. Dan
Jangan sungkan-sungkan kalau kamu mau tanya-tanya dulu ya, jangan sungkan-sungkan, langsung aku yang jawab sendiri di situ. Karena memang sesi ini sifatnya berbayar, karena ini aku melakukan secara profesional, ini profesi aku yang aku jalani hari-hari untuk membantu orang. Ya, jadi jika kamu terpanggil saja, siapapun kamu, apapun kamu, dimanapun kamu, aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan, aku terbuka bagi siapapun yang membutuhkan bantuan aku. Ya, dan tentunya tidak ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali, jadi jangan malu-malu kalau kamu ada di situasi-situasi tertentu, justru aku ada di sini untuk membantu. Ya, gitu. Jadi, dan tentunya privasi aman dan terjaga. Ya, dan iya, itu saja. Pak nomor 3, sekali lagi terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini, atas berkembangnya juga channel ini ya, untuk bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi, dan itu semua tidak akan terjadi tanpa kehadiran kamu juga di sini, Pak nomor 3. Jadi terima kasih banyak ya, dan aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh. Pak nomor 3, setelah setiap reading aku selalu panjatkan sedikit doa buat kamu ya, untuk yang terbaik buat kamu, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck di dalam perjalanan kamu ke depan ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya, Pak nomor 3. Take care and have a nice and blessed day. Bye bye, see you.